ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk membaca doa ya. Dan sebelum kalian menonton video ini, silahkan subscribe, komen, like, dan share. Selamat menonton! Ya, sebelum kita belajar tentang gerak parabola, saya ingatkan lagi untuk tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kekuatan, jaga pikiran, harus tetap bersemangat, harus tetap bahagia, dan tentunya harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kalau bisa, jika tidak ada keperluan yang sangat mendadak, jangan keluar rumah dulu. Kita bersama-sama meredakan pandemi ini. Gitu ya? Oke. Kita akan belajar tentang gerak parabola. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Seperti pada materi yang sudah saya bagikan, gerak parabola itu adalah gerak benda yang mempunyai lintasan berbentuk parabola, atau bisa kita asumsikan setengah lingkaran. Ini ya, bentuk parabola. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus-rumus yang ada pada gerak parabola, sekarang kita analisis dulu nih, kira-kira pada hal apa aja sih atau peristiwa apa aja gerak parabola itu terjadi? Ayo, ada yang paham? Mungkin kalian ada yang menjawab, ketika kita melempar bola ke dalam ring basket, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang menjawab ketika kita sedang menyiram tanaman menggunakan selang yang panjang, kita aliri air dari keran, kemudian ini ya kita asumsikan ini selangnya, kemudian air yang mengalir itu akan berbentuk setengah lingkaran atau parabola. Ya, bisa juga kita asumsikan sebagai gerak parabola. Dan masih banyak lagi contoh-contoh aplikasi dari gerak parabola. Ini ya, gambar gerak parabola. Ini analisis vektornya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Ya, di sini ada kecepatan gerak parabola ya. Untuk menghitung kecepatan awal benda, itu menggunakan rumus V0 sama dengan V0 X ditambah V0 Y, di mana V0 X itu adalah V0 dikalikan cos theta. Ini ya. Oke, selanjutnya V0 Y itu sama dengan V0 kali sin theta. Nah, ini adalah kecepatan awal benda. Misal nih kita melemparkan bola basket. Nah, ketika bola itu dilemparkan, cara menghitung kecepatan awalnya ini menggunakan rumus ini. Kemudian yang kedua, kecepatan benda bergerak pada setiap waktu. Jadi ketika benda itu sudah bergerak setelah kecepatan awal, dirumuskannya Vt sama dengan Vx ditambah Vy, di mana Vt itu adalah akar kuadrat dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Oke, selanjutnya di sini itu ada posisi benda. Nih ada rumusnya ya, banyak. Untuk posisi benda ini kalian ingat-ingat saja untuk rumus yang nomor 2 ini. Vxt sama dengan V0 cos theta kali T. Ini pada sumbu X. Sedangkan posisi benda pada sumbu Y menggunakan rumus YT sama dengan V0 kali sin theta kali T dikurangi setengah QT kuadrat. Jadi rumus 2 ini ya yang kalian harus lebih pahami. Kalau bisa kalian ingat-ingat di luar kepala. Nah, untuk mencari posisi titik terjauh benda pada sumbu X itu menggunakan rumus yang X max, ini ya yang tengah, X max sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta dibagi G, di mana V0 itu adalah kecepatan awal dikuadratkan kali sin 2 theta dibagi G, di mana G itu adalah gravitasi. Nah,
ini ada posisi tertinggi benda. Posisi tertinggi benda pada sumbu X itu menggunakan rumus XH atau tertinggi sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta dibagi 2G. Seperti tadi ya, V0 itu adalah kecepatan awal dikuadratkan kali sin 2 theta dibagi 2 kali gravitasi. Nah, kemudian pada sumbu Y, YH atau Y maksimum itu adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat theta dibagi 2G, sedangkan V0 itu adalah kecepatan awal, G itu adalah gravitasi. Ini pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Ini ada rumus lagi nih, T sama dengan V0 kali sin theta kali G. Di mana T itu adalah waktu, V0 itu adalah kecepatan awal, sin theta itu derajatnya dibagi dengan gravitasi. Nah, ini adalah dari tadi kita menjelaskan rumus gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini silahkan kalian pelajari dulu rumus-rumus yang sudah diberikan. Semuanya ada di file yang saya bagikan. Untuk penjelasan tentang soal-soal kita akan bahas minggu depan. Kita akan berlatih mengerjakan soal, kemudian nanti kita ada sedikit kuis seperti itu.